Selamat pagi, selamat kita berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini akan kita mulaikan. Haleluya. Sungguh besar setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar setiamu. Haleluya. Oh. Sungguh besar setiamu, sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa,
dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, kami tinggikan Engkau Tuhan, lebih segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Amin, amin. Segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Kami sembah Kau, Lord. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya.
kepadamu ya Bapa. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang penuh dengan kasih setiamu. Kalau pagi hari ini lagi Tuhan, kami boleh ada di dalam rumah-Mu Tuhan. Kerinduan hati kami untuk datang memuji, menyembah, memuliakan akan nama-Mu. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan sangat baik untuk menolong kami. Terbukti pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Pertolongan Tuhan itu hebat, luar biasa, sangat mengasihi kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Pagi hari ini kami mau beribadah kepadamu. Kami mau memuji-muji Engkau, menyembah Engkau. Biarlah hadirat Tuhan ada di tengah-tengah persekutuan kami di pagi hari ini, dan Engkau melawat kami, memberkati kami semua Tuhan, supaya kami boleh ada kebebasan untuk menyembah, memuliakan nama-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-hamba-Mu yang Engkau telah percayakan, baik pemimpin puji-pujian, singers, pemain musik, kami sekalian Tuhan, terlebih hamba firman-Mu, Engkau urapi supaya kami ada kesukaan untuk datang menyembah, memuliakan nama-Mu. Mempercepatkan Tuhan kepada umat-umat-Mu yang akan datang di pagi hari ini. Berkati setiap kedatangan kami Tuhan, supaya kami penuh dengan Roh Kudus yang akan melingkupi kami dengan kekuatan daripada-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Engkau akan menyertai pekerjaan-Mu di sepanjang perjalanan pekerjaan yang Engkau telah siapkan, dan Engkau memberkati Tuhan, supaya kami boleh datang dengan berbagai-bagai keperluan, dan keperluan kami tahu Engkau menjadi jawaban kami. Tuhan, suci kuduskan kami dan layakkan kami untuk berbakti kepadamu. Memberkati kami semua Tuhan, dan Engkau akan menyertai pekerjaan-Mu yang kudus dari permulaan, pertengahan sampai tamatnya, untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Kami serahkan semua pekerjaan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Kita masih mau menyembah Tuhan karena kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang
kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Saya undang kita semuanya berdiri. Kita katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankan. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankan. Sungguh ku tak dapat mengerti, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankan. Oh indahnya, oh indahnya, oh herankan kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhanlah kekuatan dan makmurku. Amin. Haleluya, kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan makmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Allah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung merangkak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan makmurku. Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota berlindung. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Sebab cinta-Mu padaku takkan
Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik buat saya, buat saudara, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik lagi. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh, sekali lagi, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selamanya, dari selama-lama sampai selamanya, untuk selamanya, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selamanya, untuk selamanya, lama.
Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Kita akan menyambut firman Tuhan. Haleluya. Bagaikan beriana, kita dibentuk menurut kehendaknya. Haleluya. Haleluya. Bagaikan bencana siap dibentuk, bukan hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Lepas turun kehendakmu, pakailah sesuai rencana. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau seperti-Mu Tuhan Yesus. Dan ku memuliakan namamu. Keyboard sendiri. Haleluya. Setengah suara semua. Ku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan
memuliakan namamu dua kali. Memuliakan namamu, memuliakan, memuliakan namamu. Hormat dan puji, kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Kami ada di rumah Tuhan, kami siap memuliakan namamu, kami sudah memuliakan namamu, kami akan terus memuliakan namamu. Saat tiba kami masuk dalam berita sabda Tuhan, kami butuh firman-Mu, roti hidup yang turun dari sorga, yaitu Yesus Kristus yang menjelma menjadi firman manusia, datang ke dalam hidup kami semua. Pagi ini firman-Mu memberkati kami. Biarlah tanah hati kami yang telah kami siapkan akan kami isi dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang ajaib. Terima kasih, firman yang mengubah, firman-Mu yang membentuk, firman-Mu membawa kepada kekekalan hidup ini. Terima kasih, kuasai, urapi terus kami sekalian. Hamba-Mu sendiri yang akan menyampaikan firman-Mu, bukan oleh kuat dan gagah, tetapi oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Apa kabar saudara-saudara Bapak Ibu? Apa kabar sekali lagi semua? Memang luar biasa. Walaupun corona masih tetap berjaya, tetapi Yesusku lebih luar biasa. Haleluya. Kita buka Alkitab kita dari suratan Petrus pertama, pasal 3 ayat 10. Rasul Petrus mempunyai berapa suratan, berapa tulisan? Berapa Bapak Ibu? Berapa surat Petrus? Ya? Berapa? 3, sama bilang 3 tadi. Nyanda ya? 2. Ada 1 Timotius, 2 Timotius, semua banyak surat, 1, 2. Cuma ada suratan yang ditulis oleh salah seorang rasul dan murid yang ada bersama-sama dengan Yesus. Dia menulis lebih banyak lagi. Siapa dia? Siapa dia? Ya? Ya betul, 100 buat semua yang bilang Yohanes. Ya, Yohanes 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Injil Yohanes, semua beliau ini yang tulis. Puji Tuhan. Saya di Jakarta punya rekan, jangan banyak bicara ngocel, itu semua lebih waktu lagi. Punya teman kaum bapak, dia kalau mau cumu Tuhan Yesus, dia tidak mau cumu dia. Ini Alkitab, kita orang berani cumu dia karena Alkitab ada tulis dia, iya. Jadi kita orang juga bilang iya, berarti kalau kita sebut iya bukan berarti kita tidak hormat. Tapi dia rasa sungkan sekali dari kalau dia mau cumu Tuhan Yesus, beliau. Sama dia mau bicara, sampaikan firman Tuhan kaum bapak, atau dia mau bersaksi, beliau. Dia bilang Pak Tuhan Yesus, beliau. Puji Tuhan, ya masing-masing punya kebaikan-kebaikan, kelebihan, semua buat hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita buka dari kitab pertama Petrus 3 ayat 10. Ya, mari kita berdiri bersama-sama dan kita baca ayat firman Tuhan ini. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Terima kasih, kita duduk kembali. Pagi ini kita akan bicara tentang satu topik yang sederhana namun penting dalam hidup kita, yaitu seperti firman Tuhan katakan, kita menjaga bibir mulut kita dalam menyampaikan ungkapan-ungkapan dan kata-kata di dalam hidup ini. Tuhan ciptakan kita bibir mulut, dan di dalam bibir mulut ini kita bisa mengucapkan perkataan-perkataan yang merupakan sarana untuk kita saling komunikasi, menyampaikan pendapat, menyampaikan pesan, menyampaikan isi hati dan sebagainya. Ya, pada zaman penciptaan Tuhan pertama kepada manusia pertama, itu
Tuhan bilang satu bahasa, satu logat di seluruh bumi. Ya, sebelum Nimrod itu. Dalam Kejadian 1 sampai 11 nanti ada perubahan. Satu bahasa semua. Jadi bahasa logat tidak ada yang lain-lain, tidak ada bahasa Cina, tidak ada bahasa Indonesia, apalagi bahasa-bahasa dialek setempat, ya seperti bahasa Sangir, bahasa Minahasa, bahasa Talaut, bahasa-bahasa lokal, tidak ada waktu itu. Cuma satu bahasa. Tetapi ketika mereka punya inisiatif, punya hasrat yang ambisius, ya mereka mau katakan membangun Babilonia, mereka tinggal di tanah Siniar di Babel, lalu mereka ingin rindu mendirikan sebuah menara yang tinggi, bangun, mereka bilang kalau begitu mari kita orang membangun ini menara ini sampai mencapai puncak, mencapai langit. Dalam perkataan mereka ini, ambisi mereka ini terselip juga mereka mau melawan Allah. Ya, mereka sudah tidak lagi mau menghormati Tuhan. Sebab perkataan mereka ini adalah perkataan ucapan bibir yang sudah menyimpang. Kalau orang hidupnya diberkati Tuhan, hidupnya sedang dipimpin oleh Tuhan, takut akan Allah, dia pasti akan mengucapkan bibir-bibir kata-kata yang memuliakan Allah atau kata-kata yang baik, kata-kata yang menyenangkan Tuhan. Tetapi ketika ambisi datang mau mencapai Allah, berarti mereka akan melampaui Allah. Oleh sebab itu Tuhan bilang, mari kita kasih kacau dompe bahasa. Jadi sementara dong membangun menara, tadinya bilang batas sama-sama bawa bata, bawa pasir, bawa semen dan sebagainya. Ini sekarang dong punya penyampaian sudah kacau, sudah tidak sama lagi. Jadi itu tujuan membangun menara ya tidak tercapai. Lalu Tuhan bilang mereka ini semua diserahkan, terpencar, datang ke seluruh bumi. Dari seluruh bumi mereka mulai berpencar. Mereka ada yang ke benua Afrika, benua Asia. Tadinya di benua Siniar itu di Afrika. Ya, di Taman Eden di situ, daerah pertama di situ. Tetapi setelah mereka terpencar, semua kemana-mana. Lalu ketika mereka haleluya, puji Tuhan. Jadi mereka punya bahasa sudah dikacaukan. Dan dalam komunikasi perkembangan dunia saat ini, seterusnya makin maju, bahasa ini bukan cuma mempunyai arti atau mengandung maksud tujuan untuk komunikasi. Ternyata bahasa-bahasa, ungkapan-ungkapan di dalam seperti yang dikatakan oleh orang-orang pada zaman Babel untuk melawan Allah, untuk membuat menara, itu sudah perkataan-perkataan yang tidak baik bagi Tuhan. Dan di dalam perkembangan seterusnya, ucapan-ucapan bibir manusia itu untuk menyampaikan komunikasi, bukan lagi komunikasi untuk tujuan-tujuan yang baik tertentu, tetapi bila mana di dalam hubungan person per person, ya, atau kelompok per kelompok dan sebagainya, ada salah paham, maka itu perkataan-perkataan bisa memicu emosi bahkan peperangan. Dan kita melihat kalau di dalam kitab Perjanjian Lama betapa perkataan-perkataan itu sudah saling memicu emosi-emosi, pertentangan-pertentangan sehingga mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam hubungan masyarakat, hubungan keluarga, hubungan pribadi per pribadi dan seterusnya. Dunia menjadi kacau, padahal cuma lantaran bahasa. Sebab itu suratan Petrus berkata atau Yakobus, itu kapal dikendalikan katanya oleh benda yang kecil. Apa itu? Kemudi. Jadi kalau kemudi itu mau ke kiri, dia putar ke kiri, ke kanan dia ke kanan kapal, cuma benda yang kecil. Ya, itu diumpamakan bagaimana kita punya lidah ini begitu kecil. Ya, begitu
kecil sekali di dalam kita tubuh ini. Tetapi perkataan ini kalau kita orang mengucapkan kata-kata yang menyakiti satu dengan yang lain, menyinggung satu dengan yang lain, atau tidak berhati-hati, kadang-kadang kita bicara tidak hati-hati, ya, bisa membuat salah paham, bahkan perseteruan. Saya terus terang dari muda kita berhati-hati mau bicara. Satu waktu kita pernah bersaksi mungkin kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, puluhan tahun yang lalu, saya mungkin baru kawin waktu itu, di peta ada ngobrol-ngobrol, lalu saya masuk terlibat perbincangan antara satu keluarga. Karena keluarga A ini dan keluarga lain ada berkata salah. Jadi keluarga yang satu punya ungkapan begini begitu yang memang tidak begitu baik. Kong kita ceplos, iya kok itu dia ada bilang begini. Ya, itu ibu dengar kita perkataan yang dikatakan oleh orang Bakumara, DP muka iko langsung merah luar biasa. Saya kaget, saya terperangah. Waduh, kita bilang kita semua jadi penyambung lidah yang tidak baik ini. Mulai dari itu saya bertobat, saya minta ampun pada Tuhan. Sudah anak Tuhan, saya bilang Tuhan tolong. Jadi saya mau hati-hati menjaga bibir, mulut, kata-kata, ya supaya kita hati-hati saja nih bibir dan gigi ini sering tak gigi. Saya akhir-akhir ini suka tak gigi sampai kita beruhuan ibu acara pemakaman saya tidak bisa hadir karena saya tak ada tegigi lidah, kong minum panas, kong langit-langit melopo. Jadi sangat sakit sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara hati-hati, tetapi kita orang lidah bisa tak gigi dan kita lidah dan gigi bisa menggigit lidah jadi luka. Itu begitu dekat. Jadi Bapak Ibu bagaimana betapa kita harus hati-hati di dalam berkata-kata. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Tuhan ini telah menyingkapkan ya suatu rahasia untuk mencapai keberhasilan dalam kehidupan kita, yaitu umur yang panjang untuk menikmati apa yang baik. Sebab ini semua tentu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukankah kita semua merindukan hal yang indah tersebut? Jagalah lidah bibir kita. Mari kita akan lihat beberapa penjelasan singkat tentang bagaimana kita harus menjaga lidah dan bibir kita. Kita melihat di dalam kitab Maliaki 3 ayat 13 sampai 15. Ya. Kita Maliaki 3 ayat 13 sampai 15. Perjanjian lama mendekati perjanjian baru. Samping perjanjian baru, batas Maliaki 3 ayat 13 sampai 15. Bicaramu kurang ajar kata Tuhan tentang aku. Firman Tuhan, tetapi kamu berkata apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Terus kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? 15. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Pada zaman Maliaki orang begitu sembrono berbicara tentang Tuhan. Ungkapan-ungkapan begitu tidak takut akan Allah, ya, sehingga Tuhan tegur melalui Nabi Maliaki kepada mereka. Mereka beribadah sia-sia karena mereka mengungkapkan kata-kata bukan saja ya terhadap sesama. Saat ini kita akan bicara ungkapan-ungkapan manusia yang berdosa, perkataannya terhadap Allah. Saya yakin tentu di antara kita tidak ada yang berani berkata tentang Allah. Tetapi di dalam Alkitab ada contoh. Pada zaman Maliaki, bahkan pada zaman perjanjian lama seterusnya, kita melihat banyak catatan-catatan firman Tuhan tentang bagaimana orang-orang mengungkapkan kata-kata menista Allah, menghujat Allah, menantang Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang kekasih. Jadi perkataan-perkataan kadang-kadang juga kita tidak langsung menyinggung Allah, tetapi ketika kita punya bahasa-bahasa yang memang tidak membangun, seperti bilang, sudah cuma masuk gereja sekarang, masuk gereja coba begitu. Ada ungkapan begitu seperti saya lihat dulu. Dia merasa dirinya
tidak diberkati Tuhan. Sudah lama mau masuk gereja, tapi sampai sekarang tidak ada merasa diberkati Tuhan. Jadi ternyata dia masuk gereja, pertama-tama tujuannya supaya dia berkati Tuhan. Tapi apakah ibadahnya itu sudah sempurna, sudah betul, sudah baik, kita tidak tahu juga. Nah di sini dia mengkomplain Tuhan. Ini kejadian sebenarnya terjadi. Ya, dia bilang sudah jauh kita mau berbakti pada Tuhan, so setia, so sungguh-sungguh, so ikut puasa. Padahal mungkin Tuhan sedang menguji kesetiaannya. Buktinya kan dia cuma 1 tahun beberapa bulan kesetiaannya ditunjuk dengan ingin mencapai sesuatu tujuan. Setelah Tuhan belum berkati dia jadi marah, dia jadi kecewa. Padahal sebenarnya Tuhan mau tujuan kepada anak-anak Tuhan, berbuatlah yang terbaik, berbaktilah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Soal diberkati belum tidaknya itu urusan Tuhan. Haleluya. Tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Apa yang diperkatakan oleh Tuhan, diucapkan oleh bibir mulutnya itu benar dan amin. Waktunya kita tidak tahu, tapi ada waktu Tuhan yang perkataan-perkataan berkat akan kita terima bersama-sama. Jadi ungkapan menista Tuhan, menghujat Tuhan, atau mengkomplain Tuhan, baik dengan kata-kata yang tidak begitu tegas dan sebagainya, tetapi dalam hati sudah tidak senang dengan Tuhan, sudah mencobai Tuhan, bertanya-tanya tentang Tuhan, kita harus sadar dan berubah. Haleluya, ya. Kita memang tidak sempurna di dalam perjalanan hidup. Tekanan-tekanan, tensi-tensi kehidupan yang berat bisa membuat kita kadang-kadang tidak berpikir panjang, tetapi terhadap masalah Tuhan, otoritas dan kedaulatan Allah tidak bisa kita manusia ganggu gugat untuk komplain dan sebagainya, karena dia berdaulat di atas segala-galanya dan di atas semua dan semuanya. Hanya kepada dia kita beri pujian, hormat dan sanjung. Berserahlah kepada Tuhan, tunggu waktu Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kita tidak menjaga lidah bibir kita terhadap Allah. Apa yang keluar dari mulut kita, baik itu perkataan atau pembicaraan, sangat menyakitkan hati Allah. Contoh seperti orang Israel, ya. Kita lihat orang Israel berkeluh kesah, mempertanyakan di padang belantara ini, mengapa orang-orang fasik atau zaman Maliaki, mengapa orang-orang fasik tampak makmur dan luput dari hukuman murka Tuhan? Ayub bukankah seperti itu? Yaitu berbuat dosa dengan bibirnya. Ayat 2 Ayub 2 ayat 10. Ya, memang Ayub kita lihat dia tidak banyak berdosa, tetapi ketika satu waktu di dalam keberadaan yang penantian panjang, dia juga sempat bersalah dengan bibir mulutnya, yaitu Ayub 2 ayat 10. Ayub mengalami pencobaan, tetapi Ayub menjaga kemudian lidah bibirnya kepada Allah. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan lihat nasihat firman Tuhan di dalam Maliaki 4 ayat 1 sampai 3. Maliaki 4 ayat 1 sampai 3. Maliaki 4 ayat 1 sampai 3. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Yaitu hari akan datang buat orang fasik, berkata-kata fasik dan sebagainya, akan terbakar seperti jerami. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Terus, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Dan 3, kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Jadi pada hari disiapkan Tuhan, orang percaya akan menjadi pemenang. Bahkan kepada orang-orang penista itu kita akan menginjak-injak mereka. Apa menginjak ini secara fisik? Saya tidak tahu. Tetapi mungkin bukan secara fisik, tetapi mereka punya kebenaran tidak ada lagi. Sehingga kebenaran Tuhan muncul di dalam hidup kita, sehingga segala kebenaran manusia itu diinjak-injak menjadi sampah. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Ini tentang kata-kata tentang Tuhan. Jadi baiklah kita menjaga
perkataan ungkapan hati kata-kata kita supaya Tuhan itu tidak tersinggung atau kita menyinggung tentang kedaulatan Allah. Yang kedua, Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Wah, luar biasa saudara-saudara. Terus, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Haleluya. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian tidak boleh demikian terjadi. Dari mulut kita ada ungkapan bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, tapi mengungkapkan kata-kata penistaan terhadap sesama. Ya. Mari kita ciptakan hubungan sosial yang baik sebagai umat bermasyarakat, ya, baik di dalam komunitas gereja maupun masyarakat luar. Puji Tuhan, hari ini saya lihat karena perkembangan firman Tuhan yang begitu gencar, ya, di segala gereja, bahkan ibadah-ibadah kita. Tapi boleh dikatakan pertumbuhan kuasa firman Tuhan itu menyerap begitu luar biasa, mempengaruhi begitu luar biasa, sehingga banyak, bukan cuma terjadi di kalangan orang anak-anak Tuhan, di komunitas luar juga, boleh bilang hampir orang malo kalau mau bakal di tengah jalan mau baku ribut. Kalau zaman dulu tahun 60-an, 70-an, 50-an, hampir setiap hari, bahkan apalagi kalau hari pasar, bakal aja di peta, ribut di pasar. Dan orang anggap itu hal biasa, tidak merasa risih sama sekali. Wah, luar biasa saudara-saudara. Jangan cerita kalau itu soal mau baku tumbuh, mau baku bunuh, baku kata-kata juga, tak salah sedikit umpat. Salah sedikit umpat, ya. Tapi dengan perkembangan firman Tuhan ditabur, pengertian manusia yang percaya kepada Tuhan mempengaruhi masyarakat. Sehingga coba lihat, coba Bapak Ibu ingat dulu, kalau tahun-tahun lalu, tak salah sedikit memakai, minta ini memakai, kasih ini memakai dianggap bahan-bahan selingan perkataan yang bagus, ya toh, coba ingat. Bagaimana kita orang berhubungan dulu, mau bicara, mari jadi, ya, mau kasih, memakai. Padahal memakai bukan marah, memakai cuma sebagai selingan kata. Itu jamak lumrah dulu, itu zaman-zaman belasan tahun lalu. Tapi sekarang Bapak Ibu, saya hampir nyadar dimana enggak orang memakai. Hampir saya tidak dengar, bahkan tidak pernah mendengar lagi ada orang memakai. Apalagi kita orang anak Tuhan semua pemulut. Tuhan sudah poles kita pemulut, jadi mulut hanya sebab selalu. Coba bayangkan kita orang. Satu minggu berapa banyak kali memuji Tuhan. Satu hari berapa kali memuji Tuhan, menyembah sendiri pribadi, ya, dengan perkataan-perkataan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, itu telah menjelmakan karakter kita orang ini dari mau berkata-kata yang tidak baik menjadi kata-kata memuliakan Tuhan. Dan kata-kata yang memuliakan Tuhan sesama itu betapa indah, saudara-saudara, ya. Bapak Ibu, kita baca tadi Yakobus 3 ayat 9, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Bukan cuma zaman sekarang, zaman dulu juga, ayat 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk, hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Tepuk tangan bagi Tuhan, tidak pernah terjadi bagi kita semua. Haleluya. Ya. Dan terakhir kita lihat Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Dengar baik firman Tuhan ini, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan. Siapa suka menggemakan kebaikan, dia akan terima kebaikan. Siapa suka menggemakan kata-kata yang tidak baik, dia akan terima juga dia punya sanksi dan akibat. Tapi mari kita firman Tuhan katakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kita akan terima buah-buah baik, buah-buah dari perkataan kita. Haleluya, luar biasa Bapak Ibu. Sekarang saya lihat dengan perkembangan dunia yang modern, orang bilang iptek atau apa itu, IT atau apa itu, ya. Orang kalau mau kata salah, soalnya nak usah pikir di muka kau mau kata. Kalau dulu itu biasa itu. Tapi sekarang tidak perlu. Ambil itu sepotong barang ini. Kau mau tembak jo. Ya.
Saya harap di sini tidak ada ya. Tidak ada kan? Puji Tuhan bagi Yesus Kristus. Kalau ada mau pancing, kalau ada orang mau pancing sekali, mungkin ada orang pancing kota salah paham sedikit, kau tembak kemari. Jangan balas. Berdoa. Ya. Nyana guna itu, sampah itu. Coba kalau satu kali kita tembak baku balas, nyana berkesudahan. Bukan kasih Tuhan tidak berkesudahan, baku medsos yang jahat tidak berkesudahan juga. Sampai kapan mau berhenti kalau Tuhan datang, kita masih tetap baku tembak. Tapi puji Tuhan sini tidak ada. Haleluya. Saya tidak mau katakan di sana sini ada, tidak. Di sini tidak ada, kapanpun tidak ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi firman Tuhan singkat saja, setengah jam persis. Yang saya bawa pada pagi ini, bagaimana kita menjaga lidah bibir mulut kita terhadap Allah, ya di dalam Matius 3 ayat 13 sampai 15. Lalu kedua, bagaimana kita menjaga bibir mulut kita terhadap hubungan sesama, komunitas sesama, ya. Dan ketiga, bagaimana kita terhadap diri sendiri. Sebab dengan perkataan juga, kalau kita mengucapkan yang tidak baik, tentu akan membawa dampak yang negatif bagi kita. Tapi positif kita harapkan, maka berkata-katalah yang positif untuk kemuliaan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Sekian firman Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam penyembahan. Bersyukur firman Tuhan. Kasih musik saja. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan yang undang berdiri. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Katakan kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran, curahkanlah Tuhan. Amin. Haleluya. Curahkanlah Yesus, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Dengan suara keyboard saja dulu. Bapak Ibu Saudara, setelah kita mendengar firman Tuhan, kita rindu firman Tuhan membentuk hidup kita menjadi indah dan lebih indah lagi. Mari kita izinkan saat ini beri saat teduh sejenak dengan Tuhan. Kita berkontemplasi dengan Allah dengan hati pikiran yang jernih untuk melihat kebesaran Tuhan yang patut dipuja dan dipuji. Keyboard sendiri saja. Jemaat diam, renung firman Tuhan sambil melihat kepada pribadi kita masing-masing. Kita sedang menyembah Tuhan yang Maha Kudus. Kita ingin memberi yang terbaik bagi Dia. Hati dan pikiran kita semua supaya dibaharui oleh kekuatan firman Allah. Puji Tuhan. Glory bagi Yesus. Luar biasa Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Masuk dalam kontemplasi pribadi. Berdoa masing-masing. Sembah Dia. Segera kita akan akhiri dengan doa firman Tuhan ini. Terus haleluya,
Ramasanda ya lama takala malam. Terima kasih Tuhan. Tambah lembut lagi. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi, Bapak John Tampi pimpin kita dalam doa sesudah firman Tuhan. Bapa Surgawi, betapa kami harus mengucap syukur dan selalu berterima kasih kepadamu. Karena waktu dan kesempatan yang begitu indah Engkau boleh berikan bagi kami umat-umat-Mu. Kami boleh beribadah kepadamu, memuji, menyembah, memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Bahkan lebih daripada itu kami boleh disegarkan, dikuatkan, diteguhkan oleh firman Allah yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Betapa indahnya firman Allah pagi hari ini Tuhan. Boleh mengingatkan pada kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang pengikut-pengikut Kristus. Haleluya, kami harus menyadari bahwa setiap perkataan, ucapan yang keluar dari mulut kita masing-masing itu mengandung arti dan nilai yang sangat-sangat berharga. Baik di dalam kita membangun hubungan di antara sesama manusia, hubungan antara jemaat keluarga, terlebih ucapan perkataan kita mengandung arti dan nilai yang sangat tinggi di dalam kita membangun satu hubungan yang lebih akrab, lebih intim denganmu Tuhan. Sebab itu Roh Kudus terus mengingatkan kami Tuhan, supaya kami belajar untuk mengucapkan perkataan-perkataan ya, bukan perkataan yang sia-sia, tapi perkataan-perkataan bibir yang memuliakan Engkau Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengingatkan kepada kami. Haleluya, puji syukur bagimu, bahwa hidup dan mati itu ditentukan oleh lidah. Orang siapa suka menggemahkannya, itu akan memakan buahnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sangat-sangat memberkati umat-Mu pagi hari ini. Supaya di hari-hari akhir ini kami umat-umat-Mu, haleluya, boleh membangun satu hubungan yang akrab, yang intim Tuhan dengan sesama kami umat-umat-Mu. Di dalam kami mengucapkan perkataan-perkataan, ucapan-ucapan, bukan melecehkan orang lain,
tapi ucapan-ucapan kami boleh memberkati orang lain, sehingga di dalamnya nama Tuhan yang dipuji, ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah menguraikan firman-Mu. Tambahkan hikmat akal budi bagi hamba-Mu. Buka dan singkapkan terus rahasia-rahasia firman Allah bagi hamba-Mu. Boleh dibagi-bagikan kepada umat-umat-Mu setiap saat dan ketika. Terima kasih meteraikan firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, agar firman Allah bukan hanya sekedar kami dengar, hanya sekedar kami mengerti dan kami pahami, tapi firman Allah akan kami lakukan baik di dalam kata, tindakan, dan perbuatan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah kami diberkati oleh firman-Mu, kami umat-umat-Mu akan selalu mengucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, segala bentuk-bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu kami semua selalu dihancurkan di kuasa darah-Mu. Teguhkan kami, kuatkan kami senantiasa oleh firman. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa kami. Kami telah sambut firman-Mu dan mengucap syukur dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Selanjutnya diserahkan kepada sekretariat. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan membacakan pengumuman kita sepekan ini. Jadwal seperti biasa. Hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 ada doa Beston dilaksanakan di rumah masing-masing jam 7 malam. Firman Tuhan akan dibagikan melalui WA dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Maili. Hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 jam 6 pagi sampai dengan jam 4 sore ada doa rantai dan puasa dilaksanakan di rumah masing-masing. Hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 jam 4 sore ada latihan musik dan singers. Hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 kembali kita ibadah seperti biasa. Sesi pertama jam 8 dan sesi kedua jam setengah 11. Untuk pelayanan di ibadah Minggu tanggal 26 Juli 2020. Sesi pertama WL Ibu Jain, musik David, Naldi, Jevon, Peter, singers Cynthia, Maria, Vin Bilingwa dan Ara. Aser, Bapak Li, Ibu Dite, Bapak Hadai dan Ibu Mai. LCD Bapak Kensi. Sesi kedua WL Ibu Yanti, musik David, Naldi, Jevon, Peter, singers Romi, Meidi, Ebi Padang dan Denny. Aser Bapak Cao, Ibu Mimi, Bapak Akwang dan Ibu Ae. LCD Bapak Brian. Demikian jadwal ibadah sepekan kita. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Saya undang yang berulang tahun, ya, Bapak Hetman Lalo dan adik Karen Mokodeser. Mari ke depan, kuada karena anugerah Tuhan. Ada dua juga tapi sudah didoakan di pastori, Bapak Yopi dan Ibu Yeni, ya sudah didoakan. Kuada. Tidak datang? Karen Mokodeser dan Hetman Lalo, Bapak. Tidak ada? Mari kita tunduk kepala. Bapa Sorgawi, oleh anugerah kasih Tuhan, pada tanggal 13 Juli yang baru lalu,
Seorang anakmu Bapak Hetman Lalo, boleh membilang usia genap 49 tahun. Demikian juga dengan adik Karen Mokodeser pada tanggal 15 Juli genap 4 tahun. Kepada anak-anakmu, bapak dan adik ini, hamba berdiri atas kebenaran firman-Mu. Ada berkat Tuhan menyertai mereka yang berulang tahun. Kiranya berkat-berkat Tuhan yang indah akan tetap menyertai mereka dalam umur yang Tuhan pertamakan. Mereka boleh beri untuk memuliakan Tuhan. Berkati mereka di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan bagi Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai dengan baik. Puji Tuhan. Kepada semua jemaat Tuhan yang sudah hadir di sesi pertama Minggu 19 Juli 2020 ini, Tuhan Yesus memberkati. Kami hamba Tuhan mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Biarlah berkat Tuhan yang indah senantiasa menyertai kita semua. Kepada pelayan-pelayan yang melayani sesi pertama, baik musik, baik singers, dan semuanya diberkati Tuhan. Talenta yang Tuhan kasih jangan kita tanamkan, tapi kita kembangkan. Niscaya akan makin indah bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau, jemaat diundang berdiri. Memujimu Tuhan, demikianlah ungkapan syukur. Bapa, ku cinta Kau. Kami memuji-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Dan di dalam rumah-Mu ini kami mempersembahkan yang terbaik. Tubuh, jiwa, roh kami telah kami beri untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami boleh terima serap firman-Mu yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Yang datang dengan kosong, yang datang dengan beban, yang datang dengan sakit. Di dalam nama Yesus terjadi kelepasan, terjadi kesembuhan, terjadi Tuhan kemuliaan. Terima kasih semua yang melayani WL di sesi pertama ini, singers, pemain musik, hamba firman, dalam keberkatan Allah yang luar biasa. Demikian juga para penyambutan tamu, para yang melayani Tuhan di dalam protokol kesehatan untuk menyemprot distance tentang antivirus, diberkati semua. Sederhana sekali, tapi mulia di hadapan Tuhan. Terima kasih. Usai ibadah kami akan tinggalkan gereja, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Olehnya penyertaan Tuhan sepanjang jalan kami pulang ke rumah, jauh dan dekat, berjalan kaki, ada kendaraan adalah Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami akhiri ibadah sesi pertama ini. Kita terima berkat Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekasih Bapak Ibu, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Terima berkat-berkat yang indah limpah dan
datang dari Bapa Sorgawi, anugerah keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini, hari besok. Bahkan Maranatha, Tuhan datang kembali kali kedua. Kita perkenanan Tuhan, cepat Dia di udara. Haleluya.